Kepada Anda, khususnya wanita yang sudah terlanjur punya anak di luar kawin, yang pertama saya mau katakan adalah jangan putus asa, tetapi accept keadaan itu, terima keadaan itu yang penting dulu. Sesudah itu kamu terima, kamu harus yakini bahwa dunia itu tidak kiamat gara-gara itu. Nah, kamu harus yakini bahwa kamu akan bisa menyelesaikan ini semua. Ada cara, ada jalan keluar yang bagus untuk itu. Hello, back to my channel, Mr. Lawyer on Fire. Salah satu netizen, subscriber saya, meminta secara khusus kepada saya untuk mengupas mengenai status hukum seorang anak di luar kawin. Dia kirim kepada saya melalui WhatsApp, ini pertanyaannya, dan saya akan bantu baca. Pak, teman saya ada yang nikah siri sama seorang dokter. Dokternya dari keluarga kaya, tapi sudah punya istri. Nah, ketika istri sah tahu, satu keluarga menolak temanku itu. Lalu apa si anak bisa menuntut si ayah alias si dokter? Inilah pertanyaannya. Sebenarnya panjang ini, tetapi pertanyaannya intinya itu saja. Nah, saya mau mulai dari ketika si anak lahir. Ya, ketika si anak lahir itu dia menyandang status hukum ya yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Nah, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan lebih spesifiknya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Status hukum seorang anak itu ada dua kategori. Satu ya, yang satu adalah anak sah atau anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menikah secara sah. Itu anak yang sah, dikategorikan seperti itu. Lalu bagaimana syarat pernikahan yang sah supaya dapat anak yang sah ketika anak lahir? Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinannya. Perlu dicatat sebelum saya teruskan bahwa negara tidak mengatur mengenai urusan pernikahan ini. Itu sebabnya pernikahan itu masuk dalam kategori hukum perdata, tidak diatur. Tetapi pemerintah wajib mencatatkan pernikahan itu, mencatatkan anak ataupun status hukum anak yang lahir dari pernikahan itu. Itu yang menjadi catatan. Jadi kembali dulu kepada tadi, anak yang sah, anak yang lahir sesudah perkawinan ayah dan ibunya dan dilakukan secara sah. Kemudian yang kedua, anak luar kawin. Anak luar kawin ini ada dua macam. Yang pertama adalah anak yang dibenihi dan lahir di luar perkawinan. Jadi si wanita ini hamil di luar nikah dan anaknya itu lahir dalam keadaan suami dan istri ataupun istrinya itu tidak dalam status menikah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak yang dibenihi, istilahnya dibenihi pada waktu ayah dan ibunya itu belum menikah, tetapi ketika dia dalam kandungan, sudah ada dalam kandungan ibunya sebelum dia lahir, lalu ayah dan ibunya menikah, lalu dia lahir sesudah ayah dan ibunya menikah. Kalau yang pertama tadi dibenihi dan lahir dalam keadaan ayah dan ibunya tidak menikah. Yang kedua ini dibenihi dalam keadaan belum menikah tetapi lahir sesudah ayah dan ibunya itu menikah. Itu dia. Nah, saya mau ajak saudara untuk memahami hal ini dulu. Untuk pengertian yang kedua tadi, yaitu dia dibenihi
dalam keadaan belum menikah, lalu dia lahir sesudah menikah. Nah, ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kalau nggak salah, saya cek, saya juga tidak ingat semua. Nomor 24 tahun 2013, pasal itu pada intinya menyebutkan pengesahan anak di luar nikah tadi, ya. Di sana dikatakan ketika ayah dan ibunya itu menikah, walaupun anak ini belum lahir di dalam kandungan, maka mereka wajib mendaftarkan pernikahan mereka itu dalam tempo 30 hari sesudah mereka menikah. Nanti anak itu dikategorikan menjadi anak yang sah. Seperti itu aturan hukumnya. Akan tetapi berbeda dengan mereka yang beragama Islam. Dalam hukum Islam tidak dikenal anak di luar kawin. Ya, tidak dikenal. Ya, artinya tidak sah, tidak dianggap itu sebagai anak biologis daripada ayahnya. Ini harus diingat. Ya, tidak ada dalam hukum Islam, tidak ada hubungan nasab antara ayah biologis dengan anaknya, walaupun dia yang membenihi anak itu di dalam kandungan seorang wanita. Tetapi hubungan nasab antara anak itu adalah dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya. Nah, ini yang selama ini diartikan orang bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah tidak mempunyai hubungan quote and quote, seolah-olah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Hubungan status hukum perdata, ya, hubungan perdata dengan hubungan nasab, dua hal yang berbeda. Kalau di dalam hukum Islam, ya, nanti satu saat kita akan bahas ini. Buktinya begini, seorang ayah biologis dari seorang anak perempuan misalnya, ketika dia menikah, karena mereka tidak sah menikah di KUA, artinya si ayah dan si ibu tidak sah menikah di KUA, maka anak yang lahir di luar nikah tadi itu, ketika nanti dia menikah, maka ayah biologisnya itu tidak boleh menjadi wali nikahnya, karena tidak ada hubungan nasabnya. Nah, sementara hubungan keperdataan berbeda. Anak di luar kawin itu tidak berarti dia tidak punya hubungan perdata dengan ayahnya, sepanjang itu bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan teknologi. Nah, itu syaratnya, ya. Nah, ada satu kasus yang menarik. Lupa saya mau cek dulu catatan saya. Itu terjadi pada tahun let me check, pada tahun 2010. Waktu itu heboh itu. Seorang penyanyi dangdut yang cantik, ya, lalu rupanya dia menikah secara siri dengan seorang pejabat teras pemerintahan pada saat itu, ya, seorang pejabat tinggi negara. Lalu lahirlah anaknya. Lalu ketika meninggal si pejabat ini, anak ini tidak diakui oleh keluarganya, keluarga si ayah. Sementara si ibu mengatakan ini adalah anak daripada bapak yang almarhum yang meninggal itu. Lalu si ibu ini, karena ini sudah merupakan putusan pengadilan, maka saya boleh sebut namanya supaya semua orang bisa ingat. Tentu Anda masih ingat namanya Aisyah Mokhtar alias Macika Mokhtar binti Haji Mokhtar Ibrahim. Waktu itu melalui pengacaranya mereka menggugat, ya, memohon, ya, meminta penetapan ke pengadilan, ya, untuk memastikan ketentuan yang mengatur status keperdataan anak di luar kawin. Lalu mereka mengajukan ke Mahkamah Konstitusi menguji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mengatur tentang status keperdataan daripada seorang anak di luar kawin itu. Maka Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan
Putusannya itu nomor 46 PUU ya 8 strip 2010. Di sana dikatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin nikah resmi mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dengan demikian, ya, semakin jelas sekarang antara hubungan nasab dengan hubungan keperdataan. Ya. Hubungan keperdataan itu maksudnya adalah bahwa si anak ini tetap bisa memiliki hak untuk dibiayai oleh ayahnya sampai dia dewasa. Ya. Dia juga boleh diberikan waris. Ya, dia boleh mendapatkan hak dari ayah biologisnya. Ya, boleh. Artinya si anak itu menjadi sah secara perdata anak daripada ayah biologisnya. Ya. Sehingga pasal 43 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu ya, dirubah. Bunyinya menjadi saya cek di sini pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan setelah putusan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 dan 2010 tadi disebut begini. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi bukan hanya ayahnya tapi dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian apa? Dia bisa menjadi ahli waris, menjadi pewaris. Nah, dalam kaitan pertanyaan netizen tadi ya, pertanyaan saya punya followers ya namanya ya tadi, dia tanya, apakah si anak bisa menuntut si ayah alias si dokter tadi? Yes, bisa. Bisa. Apa yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan. Buktikan bahwa dia adalah anak biologis daripada si dokter tadi. Artinya orang yang membenihi ibunya itu dibuktikan. Buktikan melalui apa? Sekarang alat pengetahuan sudah cukup bagus, peralatan kesehatan sudah cukup bagus. Boleh pergi cek DNA-nya, ya, tunjukkan DNA-nya, nanti dibawa ke pengadilan, ke penetapan pengadilan, nanti ditetapkan dia sebagai anak biologis daripada si ayahnya itu. Nah, oleh sebab itu nggak usah khawatir, dan itu perlu dilakukan supaya apa? Supaya anak itu jangan menjadi orang yang selama hidupnya dia tidak tahu siapa ayahnya. Itu sangat penting. Saya malah berpikir sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini negara harus hadir. Karena wanita ini korban sebenarnya wanita ini. Sekarang saya masuk kepada pertanyaan inti daripada si wanita tadi. Tadi mengenai status anak yang saya ceritakan, yang saya kupas. Sekarang masuk kepada pertanyaannya, ya, bahwa anak dari hasil nikah siri. Nah, ini yang saya mau lanjutkan sekarang. Perlu dicatat bahwa nikah siri itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi di negara kita yang mempunyai hukum positif, nikah siri ini belum mempunyai pengakuan secara hukum. Nah, apakah boleh nikah siri ini diakui secara hukum? Boleh. Tentu ada cara berikutnya nanti. Nah, nanti akan kita kupas pada waktu yang berbeda. Tapi pada saat ini saya mau sampaikan dulu bahwa nikah siri ini kalau tidak didaftarkan di KUA, maka tidak ada lembaga pernikahan siri. Yang ada lembaga kita KUA, itu yang diakui. Ya. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari pernikahan siri masuk kategori anak di luar kawin tadi.
Saya sudah sampaikan di dalam hukum, dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, anak di luar kawin itu tidak dianggap dan tidak ada hukum yang mengatur mengenai pengakuan terhadap anak di luar kawin. Beda dengan yang saya uraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, hasil nikah siri adalah anak di luar nikah. Tetapi kaitan anak itu dengan ayahnya secara perdata ada. Itulah tadi yang ditentukan dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 70. Oleh sebab itu pesan saya kepada kamu para wanita, ya, ini terkait dengan video saya sebelumnya, di mana saya katakan, hai wanita, jangan menikah dengan orang yang kamu cintai, tetapi menikahlah dengan orang yang mencintai kamu. Kenapa? Kalau kamu sendiri yang mencintai pria itu, ya ini akibatnya. Ya, ditinggalkan kamu tidak bisa bikin apa-apa. Karena terus terang saya katakan, hukum kita belum membackup, belum melindungi hal-hal yang seperti ini dengan sangat rigid, dengan sangat detail. Ya. Nah, kepada pria, pesan saya adalah bukan hanya dosa yang ditakuti, tetapi bayangkan kepada dirimu, kalau seandainya kamu tidak kenal ayahmu seumur hidupmu, ya, kalau seandainya kamu tidak tahu asal usulmu, oleh karena perbuatan, ya, yang dilakukan oleh ayah, katakanlah ayah biologis yang tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi? Oleh sebab itu, sebelum kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terpuji, perzinahan kepada seorang wanita, ya, tempatkan dirimu pada situasi yang bermasalah itu, supaya kamu bisa merasakan dan kamu bisa menyatakan kepada diri kamu untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tips saya kepada wanita, jaga dirimu baik-baik. Bukan hanya kamu yang korban, anakmu juga akan korban. Jaga diri baik-baik, banyaklah berdoa, serahkan diri kepada Tuhan. Kepada Anda, khususnya wanita yang sudah terlanjur punya anak di luar kawin, yang pertama saya mau katakan adalah jangan putus asa, tetapi accept keadaan itu, terima keadaan itu yang penting dulu. Sesudah itu kamu terima, kamu harus yakini bahwa dunia itu tidak kiamat gara-gara itu. Nah, kamu harus yakini bahwa kamu akan bisa menyelesaikan ini semua. Ada cara, ada jalan keluar yang bagus untuk itu. Ya, kamu dapat menyelesaikan itu. Saya akan kupas lagi nanti bagaimana cara mengatasi nikah siri, ya, supaya itu menjadi sah secara hukum, sehingga kamu tidak stuck dalam hal itu. Karena urusan status hukum anak itu sangat penting, ya. Dan selama kamu masih bisa, lakukan yang terbaik untuk anakmu. Tips ini mudah-mudahan dapat membantu, dan Anda tentu sulit mungkin menuntut hak-hak Anda. Hubungi pengacara terdekat yang dapat membantu Anda. Love.